Nama saya Fikri Abdurrahman, NIM saya 61. Nama saya Ucu Dewi Saripa dengan NIM 55. Nama saya Nur Syifa Giratul Ais dengan NIM 53. Nama saya Aulia Dina Aulia dengan NIM 63. Nama saya Rizky Ida Cahya Lestari dengan NIM 57. Nama saya Sari Aulia Putri dengan NIM 65. Nama saya Siti Mutia Salamaya Nusa dengan NIM 59. Baiklah, di sini kita ada materi tentang inform konsen, yang dimana pendahuluannya yaitu radiologi adalah salah satu bidang medis yang memanfaatkan sinar X untuk melakukan diagnosis dan pengobatan penyakit. Namun, dalam pelayanan radiologi terdapat beberapa materi komponen yang harus diperhatikan agar proses diagnosis dan pengobatan dapat berjalan dengan baik. Materi komponen tersebut meliputi peralatan radiologi, bahan kontras, serta inform konsen yang harus disetujui oleh pasien sebelum menjalani prosedur radiologi. Nah, baiklah, inform konsen. Nah, inform konsen merupakan persetujuan tertulis dari pasien untuk menjalani prosedur radiologi. Inform konsen harus mencakup penjelasan mengenai tujuan, resiko, dan manfaat dari prosedur radiologi yang akan dilakukan. Selain itu, inform konsen juga harus mencantumkan bahwa pasien memiliki hak untuk menolak prosedur radiologi tersebut. Proses mendapatkan inform konsen harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Pasien harus benar-benar memahami penjelasan yang diberikan oleh dokter radiologi sebelum menandatangani surat persetujuan. Hal ini bertujuan agar pasien dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Berikut adalah gambaran dari inform konsen. Baik, selanjutnya wujud inform consent. Wujud inform consent dapat berupa surat persetujuan tertulis atau rekaman audio atau video yang memuat penjelasan mengenai prosedur radiologi yang akan dilakukan. Surat persetujuan tertulis lebih sering digunakan karena lebih mudah untuk disimpan dan diarsipkan. Namun, rekaman audio atau video juga dapat menjadi alternatif jika pasien sulit membaca atau kurang memahami bahasa tertulis. Dalam praktiknya, wujud info konsen dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing rumah sakit atau klinik. Namun, yang terpenting adalah info konsen harus mencakup semua hal yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi pasien yang menjalani prosedur radiologi. Selanjutnya, tujuan info konsen. Yang pertama adalah secara legal, yaitu melindungi pasien dari penyerangan dan kekerasan dalam bentuk intervensi medis. Standar yang tinggi melindungi hak otonomi pasien, pengambilan keputusan tanpa diganggu gugat. Yang kedua, standar hukum yang berlaku berbeda-beda dan berkembang. Maka penting bagi dokter untuk mengintervensi dan menentukan standar yang tepat untuk digunakan dalam praktik. Yang ketiga, secara etis lebih abstrak, yaitu mengubah dari pengambilan keputusan oleh dokter menjadi pengambilan keputusan oleh pasien sendiri. Yang keempat, secara administratif, yaitu melalui dokumen memastikan bahwa proses persetujuan telah terjadi. Proses informan konsen dalam pelayanan radiologi. Proses informan konsen pada pelayanan radiologi dimulai dengan dokter radiologi memberikan penjelasan mengenai prosedur dan risiko yang mungkin terjadi. Setelah pasien memahami penjelasan tersebut, dokter radiologi akan meminta pasien untuk menandatangani formulir informan konsen atau memberikan persetujuan lisan sebelum melanjutkan prosedur radiologi. Kemudian dasar hukum, beberapa aturan yang menjadi dasar pelaksanaan informan konsen yaitu antara lain: yang pertama, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Kemudian yang kedua, pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Kemudian yang ketiga, pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Kemudian yang keempat,
pasal 58C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang tenaga kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Kemudian yang kelima, pasal 2 ayat 1 Permenkes Republik Indonesia nomor 290 Menkes Part 3/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran yang menyatakan bahwa semua tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, komponen inform consent di radiologi. Yang pertama, deskripsi tindakan radiologi. Pasien harus diberi informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang jenis tindakan radiologi yang akan dilakukan seperti jenis pemeriksaan. Yang kedua, persiapan pasien. Pasien harus diberitahu tentang persiapan yang harus dilakukan sebelum tindakan radiologi, seperti menghindari makan atau minum sebelum pemeriksaan, mengenakan pakaian yang sesuai, atau menyiapkan obat-obatan tertentu. Yang ketiga, durasi tindakan. Pasien harus diberitahu perkiraan durasi tindakan radiologi, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan pemrosesan gambar. Yang keempat, resiko dan manfaat. Pasien harus diberi informasi yang cukup tentang resiko dan manfaat dari tindakan radiologi yang akan dilakukan, termasuk kemungkinan efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi. Yang kelima, alternatif perawatan atau tindakan. Pasien harus diberi informasi tentang alternatif perawatan atau tindakan medis yang tersedia, jika ada, dan kemungkinan resiko dan manfaat dari alternatif tersebut. Yang keenam, hak untuk menarik persetujuan. Pasien harus diberitahu tentang hak untuk menarik persetujuan pada setiap saat jika dia tidak lagi ingin melanjutkan tindakan radiologi. Yang ketujuh, penjelasan hasil. Pasien harus diberitahu tentang bagaimana hasil tindakan radiologi akan dikomunikasikan kepadanya, termasuk prosedur untuk mengakses hasil dan cara menginterpretasikan hasil. Yang kedelapan, kemampuan pasien untuk memahami informasi. Pasien harus diberi kesempatan untuk memastikan bahwa dia memahami informasi yang diberikan dan meminta penjelasan tambahan jika diperlukan. Yang kesembilan, keputusan yang diambil secara sukarela. Pasien harus merasa nyaman dan tidak terpaksa untuk memberikan persetujuan atas tindakan radiologi yang akan dilakukan. Persetujuan harus diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Selanjutnya, bentuk persetujuan informed consent. Ada dua bentuk persetujuan tindakan medis, yang pertama implied consent atau dianggap diberikan. Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan normal. Artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan atau dilakukan pasien. Demikian pula pada kasus emergensi, sedangkan dokter memerlukan tindakan segera sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada di tempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medis terbaik menurut dokter. Yang kedua, expressed consent atau dinyatakan, dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat invasif dan mengandung resiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis atau yang secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi. Selanjutnya, B. Persetujuan tertulis dalam suatu tindakan medis dibutuhkan pada saat yang pertama, bila tindakan terapeutik bersifat kompleks atau menyangkut resiko atau efek samping yang bermakna. Kemudian, bila tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi. Yang ketiga, bila tindakan kedokteran tersebut memiliki dampak yang bermakna bagi kedudukan kepegawaian atau kehidupan pribadi dan sosial pasien. Kemudian, bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu penelitian. Kemudian dari materi yang sudah dijelaskan dengan teman-teman saya dapat diambil kesimpulan bahwa informed consent merupakan persetujuan tertulis dari pasien untuk menjalani prosedur radiologi. Informed consent harus mencakup penjelasan mengenai tujuan, resiko, dan manfaat dari prosedur radiologi yang akan dilakukan. Selain itu, informed consent juga harus mencakup
mencantumkan bahwa pasien memiliki hak untuk menolak prosedur radiologi tersebut. Wujud informed consent dapat berupa surat persetujuan tertulis atau rekaman audio atau video yang memuat penjelasan mengenai prosedur radiologi yang akan dilakukan. Informed consent harus mencakup semua hal yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi pasien yang menjalani prosedur radiologi. Komponen informed consent meliputi deskripsi tindakan radiologi, persiapan pasien, durasi tindakan, resiko dan manfaat, serta alternatif perawatan atau tindakan. Kemudian ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok ganjil mengenai informed consent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.